Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 1710301035. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum, di mana di sini saya datang langsung ke tempat kerja responden saya, yaitu responden saya yang bernama Bapak Adi, di mana Bapak Adi ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Nah, untuk manual handling assessment-nya sendiri, itu saya menanyakan kepada Bapak, apakah pada saat Bapak bekerja itu ada terjadi penahanan atau beban di pinggangnya. Namun Bapak menjawab tidak, tapi menurut saya ada, karena saat mengambil dan mengangkat pasir, sang Bapak melakukan gerakan membungkuk, sehingga itu pasti terjadi tekanan pada pinggangnya. Untuk gerakan memutar, pada saat saya melihat langsung di tempat kerja beliau, itu tidak ada gerakan memutar. Untuk membungkuk, itu ada gerakan membungkuk, yaitu saat pada proses pengambilan pasir Bapak melakukan tindakan membungkuk. Lalu untuk mengangkat atau menurunkan beban secara berlebihan, Bapak menjawab tidak ada. Responden mengatakan pasir yang ia angkat tidak terlalu berat, karena mungkin hanya sekitar 3 kiloan yang diangkat dari skop. Namun menurut saya Bapak menjawab seperti itu karena beliau sudah terbiasa kerja sebagai kuli bangunan, maka beliau merasakan itu tidak berat sama sekali. Untuk membawa berlebihan, itu beliau menjawab ada, karena pada saat memindahkan pasir ke mesin penggiling pasir. Untuk mendorong atau menarik secara berlebihan, responden mengatakan tidak pernah melakukan kegiatan mendorong atau menarik secara berlebihan. Gerakan tak terduga, itu pada saat saya sendiri di tempat responden bekerja, saya tidak melihat ada gerakan tidak terduga. Upaya yang sering atau berkepanjangan, pada saat beliau kerja, saya menanyakan apakah dalam 1 minggu beliau ada jadwal libur atau istirahat. Dalam 1 minggu itu tidak ada, jadi dari Senin sampai hari Minggu mereka full kerja karena mereka mengejar target. Lalu untuk istirahatnya dalam waktu 9 jam itu istirahatnya hanya 1 jam, dimana mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Namun mereka libur pada saat cuaca buruk, yaitu hujan. Untuk waktu istirahat beliau itu 1 jam. Saya tanyakan apakah tarif kerja beliau di situ cukup atau kurang, namun beliau menjawab cukup. Untuk hubungan dengan tim kerja, di mana mereka kerjasama dan hubungan dengan rekan kerja, beliau sangat baik. Untuk kekuatan atau ketinggian yang tidak bisa dibutuhkan itu tidak ada. Resiko akibat kehamilan tidak ada, karena beliau adalah seorang laki-laki. Risiko karena kesehatan itu bisa terjadi, beliau bisa terjadi saja risiko jatuh atau cedera pada uris, cedera pada tulang, juga bisa terjadi cedera pada elbow atau shoulder. Namun pada saat saya tanyakan apakah pernah terjadi cedera, itu beliau menjawab tidak pernah. Untuk pelatihan yang diperlukan itu tidak ada. Untuk berat yang diangkat pada beliau itu, beliau menjawab sekitar 3 kilo. Untuk muatannya itu tidak stabil, itu muatannya stabil. Tajam, panas atau merusak itu tidak ada. Untuk lingkungannya, itu beliau berada di lingkungan yang outdoor, jadi kerjanya di luar.
Jadi untuk batas ruangnya itu tidak ada, untuk lantainya itu tidak ada, untuk variasi tingkat lantai juga tidak ada. Untuk suhu ekstrim, ya terkadang cuaca yang sangat panas, namun beliau tetap kerja di tempat kerjanya. Untuk masalah ventilasi itu tidak ada karena mereka bekerja di luar ruangan, di tempat yang terbuka. Untuk pencahayaan buruk, tentunya pencahayaannya bagus. Faktor lain, APD dan pakaian yang digunakan, yaitu menurut saya APD-nya tidak lengkap karena pada saat saya ke situ beliau hanya menggunakan sendal, yang seharusnya beliau menggunakan sarung tangan, helm proyek, atau kacamata untuk pelindung matanya biar nggak kemasukan pasir. Tapi tidak ada, mereka hanya menggunakan baju biasa dan menggunakan sendal jepit. Nah, untuk likelihood of injury-nya, risiko cederanya itu pasti ada. Untuk frekuensinya itu cukup. Untuk cedera itu pasti karena saya melihat beliau hanya menggunakan sendal jepit dan kemungkinan bisa terjadi resiko jatuh, dan pada saat bekerja bisa jadi terjadi cedera pada uris, dan juga bisa terjadi cedera pada terang, bisa terjadi cedera pada elbow atau shoulder. Untuk nilai dari brief survey-nya, yaitu pada uris itu didapatkan nilai medium, yaitu nilai 2. Untuk elbow itu didapatkan nilai medium, yaitu nilai 2. Shoulder juga didapatkan nilai medium, yaitu nilai 2. Neck didapatkan nilai 1, yaitu low. Back didapatkan nilai 1. Leg didapatkan nilai 1. Untuk brief survei nanti centang-centangnya akan saya tampilkan di video saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.